Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, Tuhan semesta alam, yang masih memberikan kita nikmat sehat sehingga kita masih dapat melaksanakan pembelajaran pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Nur Izati SPD MSI dan Bapak Aam Yudo Prastowo MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah profesi kependidikan. Kami dari kelompok 4 dengan saya Dinda Fildawati dan rekan saya Nia Kurniawati dan Sophia yang akan membahas tadi kasus dari materi tantangan guru abad 21 pada mata kuliah profesi kependidikan. Adapun kasus yang kami angkat yaitu kasus pertama dengan topik tantangan pengasuh generasi alfa cerdas tapi rawan menyendiri. Nah, pengumpulan datanya, yang pertama, anak yang lahir setelah tahun 2010 kini dikategorikan sebagai generasi alfa. Yang kedua, kecerdasan generasi alfa sangat tinggi dan melampaui generasi sebelumnya. Ketika menjalani tes IQ, sebagaimana besar anak-anak itu, tingkat kecerdasannya terbukti di atas rata-rata. Hal itu mendorong orang tua menyekolahkan anaknya lebih cepat. Yang ketiga, generasi alfa lebih bisa menyelesaikan masalah kreatif, tapi mereka cenderung keasikan sendiri karena terpapar gadget. Dan yang terakhir, anak-anak generasi alfa ini tantangannya terpapar gadget, jadi sebagian mengalami speech delay atau keterlambatan bicara, memiliki masalah interaksi sosial dan masalah turunan lainnya. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai analisis data akan disampaikan oleh rekan saya, Sophia. Pada Sophia, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu analisis data. Yang pertama, identifikasi masalah. Kecerdasan generasi alfa sangat tinggi dan melampaui generasi sebelumnya, menjadi tantangan pengasuh bagi orang tua. Selanjutnya, yang kedua, analisis penyebab. Beberapa penyebab mengapa hal tersebut bisa terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sering terpapar gadget. Akibatnya, sebagian anak termasuk generasi alfa mengalami speech delay atau keterlambatan bicara, memiliki masalah interaksi sosial dan masalah turunan lainnya. Yang kedua, kebiasaan memakai gawai satu arah seperti itu bisa mempengaruhi kemampuan belajar anak dan anak rawan menyendiri. Yang ketiga, banyaknya orang tua yang memberikan tontonan pada gadget yang membuat anak menjadi pasif. Yang keempat, orang tua kurang mengawasi anaknya dalam bermain gadget, sehingga anak tersebut lupa waktu dan bermain hingga larut. Yang kelima, kurangnya interaksi antara anak dan orang tua, sehingga membuat anak lebih memilih fokus bermain gadget ketimbang berbicara dengan orang tuanya. Baik, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sophia. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai solusi dari studi kasus ini atau refinement yang akan dibahas oleh rekan saya Nia Kurniawati. Kepada Nia, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya terkait solusi berupa perbaikan atau refinement dari masalah yang telah dibahas sebelumnya. Yang pertama, anak tetap harus dibatasi dengan porsi waktu ketika menggunakan gadget dan wajib dalam bimbingan orang tua. Kemudian yang kedua, orang tua harus selalu siaga untuk terus memberikan stimulasi lewat video yang ditampilkan. Video yang mengajak anak untuk berinteraksi. Salah satunya video yang mengajak anak untuk bergerak maupun berjoget. Nah, itu akan membuat anak merasa diajak terlibat dengan video yang ditonton. Kemudian yang ketiga, orang tua harus mengikuti menerapkan aturan screen time paling terkini dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai berikut. Pertama, anak usia 0 sampai 1 tahun tidak disarankan sama sekali kecuali melakukan video call. Kedua, anak usia 1 hingga 2 tahun disarankan screen time maksimal 1 jam. Kalau bisa
dari televisi. Kemudian yang ketiga, anak usia 3 hingga 4 tahun juga disarankan screen time maksimal 1 jam. Ini boleh dari gadget. Yang keempat, anak usia di atas 4 tahun hingga usia anak sebelum dewasa, sebaiknya orang tua selalu memantau apa saja yang menjadi tontonan anak. Anak juga tetap perlu mendapatkan batasan waktu agar bisa lebih kreatif melakukan hal lain. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nia Kurniawati. Itu tadi pembahasan studi kasus dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.